semuanya, selamat sore. Terima kasih bagi teman-teman yang masih setia menyaksikan berbagai informasi pada channel ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe agar kita lebih semangat lagi berbagi informasi menarik lainnya. Kali ini kita akan berbagi sebuah kasus atau pengalaman yang terjadi pada salah satu fasilitas kesehatan di mana datang seorang ibu muda berusia 27 tahun ke IGD dengan keluhan perut terasa mules. Dari hasil anamnesa dan pemeriksaan, ibu tersebut hamil anak kedua dengan usia kehamilan sudah cukup bulan dan menunjukkan tanda-tanda persalinan. Dengan hasil anamnesa tersebut, ibu tersebut akhirnya diobservasi di ruang persalinan oleh tenaga medis yang berjaga pada saat itu. Dari hasil pemeriksaan dan observasi di ruang persalinan, ibu tersebut mengalami kemajuan persalinan dengan baik dan cukup cepat. Pada proses persalinan tersebut, ibu tersebut mengalami rasa sakit yang luar biasa sampai di tengah proses persalinan itu beliau sempat meminta untuk dilakukan operasi karena tidak sanggup lagi menahan rasa sakit. Tetapi pada saat itu petugas medis berusaha memberikan support bersama dengan suami yang mendampingi proses persalinan pasien itu. Ibu tersebut pada saat itu berada pada kondisi yang saya katakan emosinya tidak stabil, bisa dipengaruhi karena menahan rasa sakit yang cukup luar biasa di tengah proses persalinan. Dari hasil pemeriksaan oleh petugas kesehatan bahwa kemajuan persalinan tersebut cukup bagus dan akan mendekati masa aktif di mana kepala bayi sudah mulai turun dan pembukaan sudah hampir mencapai 10. Semakin besar pembukaan tersebut, rasa nyeri yang dirasakan oleh beliau semakin kuat. Jadi beliau berteriak di dalam ruang persalinan tersebut, menangis, menggerutu, dan berbagai macam kata diucapkan kepada suaminya, mungkin karena efek dari menahan rasa nyeri ya. Tetapi untungnya suami di sini sangat sabar mendampingi ibu tersebut, memberikan motivasi dan membantu mengurangi rasa nyeri pada ibu tersebut dengan cara mengelus-ngelus punggung beliau. Namun mungkin itu tidak mengurangi rasa sakit yang beliau rasakan pada saat itu. Di masa aktif pada proses persalinan beliau pada saat itu, beliau meminta untuk ke kamar mandi ditemani oleh suami. Katanya ingin buang air besar. Jadi petugas medis pada saat itu memberitahu bahwa rasa ingin buang air besar itu merupakan salah satu proses dari persalinan sudah mulai dekat dan tidak diperkenankan pergi ke kamar mandi pada saat itu. Takutnya bayinya lahir di kamar mandi dan terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Namun ibu tersebut bersikeras ingin ke kamar mandi. Tidak, susah ya pengen ke kamar mandi, saya rasa ingin BAB. Suster menjelaskan bahwa itu merupakan proses persalinan sudah semakin dekat dan pembukaan sudah semakin maju. Namun beliau pada saat itu tidak mendengarkan instruksi dari tenaga medis atau tenaga kesehatan yang menjaga beliau pada saat itu. Dia ngotot ke kamar mandi ditemani oleh suami. Dan terjadi beberapa argumen pada saat itu agar si ibu tetap berada di tempat observasi. Namun si ibu dengan kokoh tetap ingin pergi ke kamar mandi. Pada saat sudah memasuki kamar mandi, si ibu menutup pintu dan tidak memperkenankan petugas medis melihat beliau ingin buang air besar. Tidak lama berselang dari si ibu menutup pintu, dia berteriak dari dalam, "Suster, tolong!" Dia berteriak seperti itu. Jadi para petugas pada saat itu refleks langsung buka pintu dan terlihat si ibu sudah terduduk di dekat WC dan suaminya berusaha memegang tangannya pada saat itu. Dan yang paling mengejutkan adalah kepala bayi itu sudah keluar. Dan si ibu itu terduduk, kepala bayi keluar, si ibu dalam posisi terduduk. Pada saat itu petugas medis langsung menolong bayi itu, mengeluarkan bayi itu dengan pelan-pelan di kamar mandi. Prosesnya digunting
tali pusat. Nah, setelah itu bayi tersebut dihangatkan dan dibersihkan. Yang patut disyukuri pada saat itu adalah bayi tersebut lahir dengan selamat dan tidak terjadi masalah apapun. Yang ingin saya ambil pembelajaran dan bagikan pembelajarannya terhadap teman-teman semua, bahwasanya kontrol pada saat kehamilan itu perlu. Kenapa? Dalam masa kontrol kehamilan itu, ibu akan diajarin bagaimana menghadapi kehamilan pertama sampai nanti trimester terakhir, dan juga akan diajari bagaimana menghadapi persalinan nantinya. Apalagi untuk anak kedua pastinya sudah lebih berpengalaman. Jadi ketika kita mengikuti kelas ibu hamil atau kontrol kehamilan, kita akan diajarin bagaimana kita mengontrol diri kita ketika kita menghadapi proses persalinan. Kita tidak bisa menghadapi proses persalinan itu tanpa anjuran-anjuran yang benar, karena itu bisa mengancam nyawa kita dan juga nyawa bayi kita. Dan yang berikut adalah ketika kita berada di posisi ibu tersebut, kita tidak boleh membantah anjuran atau instruksi dari tenaga kesehatan yang menolong kita pada saat itu. Ketika teman-teman berada pada posisi seperti beliau tadi atau pasien tadi, teman-teman harus mengikuti instruksi dari tenaga medis yang menjaga dan membantu proses persalinan ibu pada saat itu, sehingga kita bisa terhindar dari berbagai masalah. Oke teman-teman semuanya, semoga cerita tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman bisa menjadikannya sebagai bahan pembelajaran ke depannya. Atas perhatiannya,